Shalom jemaat Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini kita masih diberi nafas hidup, masih tetap boleh bersyukur kepada Tuhan. Terutamanya hari ini kita bersama-sama beribadah dalam ibadah Jumat Agung. Ibadah ini mengingatkan kita untuk pengorbanan Yesus, kebaikan Yesus yang sudah memberi nyawanya, mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kita semuanya, dosa umat manusia di dunia ini. Sebelum kita bersama-sama bersehati memuji menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya hadirat Allah nyata bagi setiap kami dimanapun kami berada. Seluruh jemaat-Mu Tuhan yang beribadah bersama dengan kami hari ini, kami yakin dan percaya ada kuasa-Mu, ada hadirat-Mu, ada Roh Kudus yang melawat setiap kami satu persatu. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan kembali betapa seriusnya Tuhan dengan kami, betapa berharganya hidup kami bagi Tuhan, sehingga Engkau rela memberi nyawa-Mu bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau katakan tidak ada kasih yang terindah, tidak ada hati yang termulia yang kami temui selain dari Yesus Kristus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu, kasih setia-Mu bagi kami. Kami tetap bersyukur ya Tuhan, kami terus menghargai pengorbanan-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, kita bernyanyi satu pujian bagi Tuhan untuk menyembah Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku tiada pernah berubah kasih-Ku. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya Ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah
dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau berkorban bagi kami, Engkau mati bagi kami, Engkau menderita bagi kami Tuhan. Engkau menanggung hukuman yang sepatutnya untuk kami ya Tuhan. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar pengorbanan-Mu, pengampunan-Mu atas kami Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji-Mu Tuhan. Sebagai syukur kami beri hidup kami bagi-Mu. Seumur hidup kami mau menyembah-Mu Tuhan. Selama kami hidup, kami akan tetap berpaut pada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan, hati-Mu mulia, kasih-Mu sempurna Tuhan. Kasih-Mu tak bersyarat bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau baik, sangat baik bagi kami. Haleluya. Itu sebabnya seluruhnya kami yang merasakan kuasa, yang merasakan hadirat-Mu, yang merasakan cinta-Mu yang besar, saat ini kami mau sepakat berkata, bagi-Mu segala pujian, segala hormat, kemuliaan hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur.
dengan hati yang bersyukur, katakan pada Yesus, bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Seluruh jemaat Tuhan berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau layak terima hormat, pujian sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kasih-Mu tidak pernah berubah, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kami bersyukur untuk pengampunan-Mu bagi kami, yang melayakkan kami orang berdosa, yang melayakkan kami orang yang hina, menjadi berharga bagi Tuhan. Dan karena pengorbanan-Mu lah kami berani memanggil Engkau Bapa, dan kami menjadi anak-anak yang Tuhan kasihi dan sayangi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus Kristus. Kami terima sebagai Tuhan Juru Selamat kami, Juru Selamat umat manusia. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Nah, sebentar juga kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan untuk Jumat Agung ini Tuhan. Kami terlalu percaya semuanya kami, seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kami siapkan hati kami ya Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk merenungkannya, dan terus menjadi rema dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hadirat-Mu tetap ada bersama kami, kuasa Roh Kudus tetap memenuhi setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Seluruh jemaat Tuhan bersama saya, sama-sama katakan, amin. Shalom jemaat Tuhan. Hari ini kita bersyukur sebab sekali lagi kita dapat berkumpul meskipun cuma secara online, tapi ini adalah ibadah Jumat Agung. Dan saya percaya kita semua yang ada di rumah hari ini sudah seperti yang sudah kita sepakati, sudah bersedia untuk ibadah perjamuan kudus ya. Tapi sebelum itu kita akan mendengar firman Tuhan sebagai renungan kita pada hari ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar satu firman Tuhan yang saya bagi satu judul ataupun saya simpulkan dengan satu kata, yaitu kasih yang tak ternilai. Kasih yang tak ternilai. Ini menggambarkan tentang kasih Tuhan Yesus kepada kita semua. Bagaimana Allah mengutus anaknya satu-satunya untuk mati di atas kayu salib, untuk menjadi jalan penyelamatan kita daripada dosa. Saudaraku, ada beberapa hal kenapa dikatakan bahwa kasih itu kasih yang tidak ternilai. Yang pertama adalah karena dari kasih Allah itu kita mendapat pengampunan dosa melalui penyaliban Tuhan Yesus di kayu salib. Dan yang kedua adalah pemeliharaan Allah yang sempurna bagi kita semua. Kita semua ada hari ini, kita berkecukupan, tidak kekurangan satu apapun. Kita dapat bernafas, semua yang kita punya disebabkan pemeliharaan Allah yang sempurna kepada kita semua. Oke, kita lanjut saja. Lalu apa respon kita terhadap kasih Allah yang tidak ternilai itu? Apa kira-kira tindak balas? Apa yang perlu kita lakukan sebagai umat Tuhan setelah kita mengalami kasih Allah yang tidak ternilai itu dalam kehidupan kita? Yang pertama yang perlu kita perbuat adalah kita harus bertobat. Amin saudaraku. Pertobatan dalam arti kata metanoia ataupun perubahan secara pikiran. Pertobatan adalah ketika kita mengaku bahwa kita percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat dan menerima karya salibnya dalam hidup kita dan kita diselamatkan. Itu adalah tanda keselamatan bagi kita. Kehidupan dalam pertobatan adalah kehidupan yang memiliki komitmen untuk tetap setia mengikuti Tuhan Yesus dan meninggalkan masa lalu kita yang penuh dosa. Kenapa?
kita perlu bertobat. Lalu siapa yang perlu bertobat? Mungkin ada setengah orang yang berkata, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah dari kecil pun Kristen, kenapa saya perlu bertobat? Dengan saudaraku, pertobatan itu terjadi setiap hari, setiap waktu. Kenapa? Karena kenyataannya dalam firman Tuhan mengatakan di dalam Roma bahwa tidak ada orang yang tidak pernah luput daripada dosa. Semua orang pernah berdosa dan jauh daripada kemuliaan Tuhan. Lalu kita perlu bertobat daripada dosa kita. Apakah definisi bertobat itu? Kita meninggalkan dosa kita, kita berhenti dari melakukan dosa, dan jangan ulangi lagi. Berhenti dari melakukan dosa dan jangan ulangi lagi. Kalau kita masih mengulangi perbuatan dosa kita, itu belum bertobat. Kita ambil sebagai contoh perempuan Samaria yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia benar-benar bertobat. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, dia berubah. Dan apa yang terjadi? Firman Tuhan mencatat bahwa ketika Tuhan Yesus menyuruhnya pergi kepada pertemuan mereka selesai, pada waktu itu perempuan Samaria itu pergi, dan apa yang terjadi? Dia menjadi saksi, dan firman Tuhan mencatat hampir semua orang yang ada di tempat itu mendengar Injil dan bertobat. Pertobatan yang terjadi kepada perempuan Samaria ini, dia meninggalkan cara hidupnya yang lama dan dia memulai hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Kita masih ingat juga bagaimana Zakius, seorang pemungut cukai yang tidak menjadi berkat kepada komunitas pada waktu itu, ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia berubah secara total. Dan yang pada awalnya kehidupannya seorang pemeras, seorang pemungut cukai, akhirnya selepas bertemu dengan Tuhan Yesus, dia berubah menjadi pribadi yang murah hati. Berubah total. Kita lihat Rasul Paulus yang sebelumnya dia menjadi seorang yang menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi setelah dia berubah, ketika Tuhan menjamah dia, ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik, dia bertobat dan dia menjadi pribadi yang baru. Sehingga apa saudaraku? Hampir separuh daripada kitab dalam perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus sendiri dari ilham daripada Tuhan. Pertobatan itu harus meninggalkan dosa, berhenti dari melakukan dosa, dan jangan mengulanginya lagi. Seterusnya saudaraku, apa respon kita daripada kasih yang tidak ternilai daripada Tuhan? Yang kedua adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22 berkata seperti ini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar, tetapi benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan. Kita langsung saja. Yang ketiga, respon kita daripada kasih yang tidak ternilai itu adalah kita harus saling mengasihi. Amin, saudaraku. Dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Oke, saya baca di sini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, melainkan tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutusnya anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Dengar saudaraku, mengasihi adalah bukti pertobatan. Bukti pertobatan dan juga bukti bagi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Yang pertama tadi kita bertobat, yang kedua kita melakukan firman Tuhan, dan yang ketiga mengasihi, saling mengasihi sama kita. Saya tahu mengasihi itu bukan satu perkara yang mudah. Mengasihi itu bukan suatu tindakan yang seperti menterbalikkan telapak tangan kata orang. Tetapi kalau itu adalah perintah Tuhan, kita harus melakukannya. Dan terlebih lagi itu adalah bukti daripada pertobatan kita. Amin, saudaraku.
Banyak orang yang tidak sama dengan kita di sekeliling kita. Maksud saya tidak sama adalah cara berpikir yang tidak sama. Mungkin taraf pendidikan yang tidak sama. Budaya yang tidak sama dan bukan mudah untuk beradaptasi dengan itu. Tetapi dengar baik, mengasihi itu bukan pilihan bagi kita. Sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, mengasihi itu harus kita lakukan dalam hidup kita. Amin. Dan yang seterusnya adalah kita melayani Tuhan. Setelah kita mengalami kasih yang tidak ternilai itu, kita harus melayani Tuhan. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 berkata seperti ini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ibrani pasal 8 ayat yang kelima berkata seperti ini, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang terjadi, apa yang ada di sorga. Maksudnya pelayanan itu adalah gambaran untuk apa yang ada di sorga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-13, saudara-saudaraku, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi dengar baik. Pertama, kita harus benar-benar bertobat. Yang kedua, kita harus melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, kita harus saling mengasihi sesama kita. Dan yang keempat, kita harus melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Pertobatan itu harus terjadi setiap hari. Setiap kita harus bertobat. Dari cara kita berpikir, dari tingkah laku kita yang tidak menyenangkan Tuhan. Saya teringat sewaktu dulu, saya merupakan seorang pribadi yang mungkin tidak disangi oleh semua orang. Sebab saya orang yang mempunyai masa lalu yang mungkin boleh dikatakan agak gelap juga, agak suram juga. Dan kadang-kadang saya terfikir untuk kalau punya kesempatan untuk memutar balik waktu, saya pun mau kembali ke masa lalu dan mungkin memperbetulkan semua kesilapan yang ada. Tetapi itu perkara yang mustahil. Mungkin sesuatu yang kalau adalah seperti sesuatu yang kita selalu lihat di television, apa yang kita tahu sebagai time travel, kita balik kembali ke masa lalu, mungkin saya akan beratur untuk melakukan hal itu. Tetapi itu hal yang sangat mustahil. Saudaraku, pertobatan kita cukup apabila kita datang kepada Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan untuk masa-masa lalu kita. Dan kita berhenti daripada melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, berhenti dari melakukan dosa, dan seterusnya. Kita harus melakukan firman Tuhan, saling mengasihi, dan layanilah Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Saya harap firman Tuhan yang kita pelajari walaupun singkat hari ini, tapi meneguhkan, menjadi pedoman, menguatkan, menghibur bagi kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Dan kita akan seperti yang dijanjikan, kita akan mengadakan perjamuan kudus hari ini. Dan saya harapkan kepada setiap ketua keluarga yang menjadi imam keluarga mengambil bahagian peranan dalam hal ini. Sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus, dan saya harap kita semua bersiap sedia untuk anggur ataupun sirap ataupun roti juga di hadapan kita. Dan setiap ketua keluarga akan mengambil peran dalam hal ini. Namun sebelum itu, saya ingin mengajak kepada setiap jemaat Tuhan untuk sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita akan menonton satu video. Jadi selepas kita menonton video ini, saya harap kita semua mempersiapkan hati kita. Sambil kita mempersiapkan hati kita untuk menerima
anggur dan roti. Jadi sama-sama kita mempersiapkan diri kita. Haleluya. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Bearing all my sin, in love you came and gave amazing grace. Thank you for this life.
Mari jemaat Tuhan, sebelum kita mulai, kita mau berdoa. Mari kita sama-sama tunduk kepala. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami sekali lagi dapat melakukan perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus kami semua dari dosa. Bapa, berkati setiap ketua keluarga yang akan bertanggung jawab mengambil peranan dalam perjamuan kudus ini. Dan juga setiap kami, dimanapun kami berada, Bapa, layakkan kami pada hari ini untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur ke atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan Kristus? Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua jemaat Tuhan, kita angkat anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari sama-sama katakan amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama angkat ucapan syukurmu kepada Tuhan. Sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, bersyukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan untuk perjamuan kudus-Mu, dan terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Kami semua diberkati oleh Tuhan, kami semua merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan. Tuhan memberkati dimanapun kami berada, dimanapun seluruh jemaat Tuhan berada. Tuhan memberkati kami, melimpah-limpah, menjagai kami, dan menjauhkan kami dari virus corona yang saat ini sedang mewabah. Kami percaya seluruh jemaat Tuhan ditutup bungkus oleh darah Yesus dimanapun mereka berada. Tempat tinggal kami masing-masing, hostel-hostel, rumah-rumah, semuanya dilindungi oleh Tuhan.
semuanya dijagai oleh Tuhan. Bahkan jemaatmu yang masih belum bercuti, yang masih sedang bekerja juga Tuhan, kemanapun mereka melangkah, Tuhan menjagai mereka, Tuhan menaungi mereka dengan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, ibadah kita sudah berakhir. Oleh karena itu kita terima berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Arahkan tangan dan hatimu kepada Tuhan yang memberi berkat berlimpah-limpah atas kita. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah terbesar daripada Tuhan pencipta langit dan bumi, kasih sayang pengorbanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pengajaran, penghiburan daripada Roh Kudus. Itulah yang menyertai kita hari ini, besok, selama-lamanya sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita kembali seperti yang Dia janjikan. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Seluruh jemaat Tuhan yang sudah menerima berkat Tuhan dengan iman percayamu, sama-sama berkata amin. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Jumat Agung, selamat memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, shalom.